selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik di siang hari ini yang cukup cerah, Waalaikumsalam tentunya warahmatullahi wabarakatuh. kita akan mengikuti kegiatan webinar budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Bu Liana Oktavia. Baik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, maaf siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar diberikan kelancaran dari awal hingga akhir nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Sebelum Bu Liana menyampaikan materi tentang budaya positif, mungkin akan saya bacakan dulu profil dari pemateri kita yaitu Bu Liana. Ya, Bu Liana, tempat dan tanggal lahirnya adalah di Jakarta, tanggal 22 Oktober tahun 1978. Lalu pendidikan terakhirnya adalah S2 Bimbingan Konseling Universitas Negeri Semarang dan instansi sekarang adalah di SMA Negeri 8 Semarang. Oke, baik untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai saja kegiatan webinar pada siang hari ini. Monggo Bu Liana bisa langsung melakukan eh, penjelasan materinya. Terima kasih Pak Irfan atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dulu, nggih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya di suasana hari yang cukup panas, tapi mudah-mudahan tetap sejuk ya. Sebelum saya menyampaikan materi atau hal-hal tentang topik yang akan kita diskusikan hari ini, sebelumnya saya akan memberikan pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Nanti saya minta responnya ya. Oke. Badan kekar, umurnya tua. Cakep. Cakep. Bawa pedang, bukanlah petani. Cakep. Cakep. Apa kabar Bapak Ibu semua? Cakep. Izinkanlah kami berbagi. Jadi hari ini saya mohon izin untuk berbagi untuk Bapak Ibu semua. Jadi bukan saya ngajari ya istilahnya, tapi kita sama-sama belajar di sini. Dan kebetulan untuk hari ini saya akan menyampaikan materi atau topik tentang budaya positif. Baiklah, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sebelum masuk ke topik yang akan kita bahas tentang budaya positif, di sini saya akan menyampaikan dulu pertanyaan pemantik ya. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat ya untuk tanggapan atau responnya dari pertanyaan pemantik yang akan saya berikan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Silahkan dituliskan di kolom chat yang ada di HP atau mungkin komputer yang ada di depan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Sudah nggih, Bapak Ibu? Oke, sekarang lanjut. Untuk hari ini, ya siang ini,
topik yang akan kita diskusikan, akan kita bahas, yaitu yang pertama, ada 6 topik ya Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu santai saja, silahkan sambil melanjutkan aktivitas, mungkin sambil ada cemilan di depannya mungkin ya, sambil nanti bisa sambil menyimak. Yang pasti yang saya harapkan tetap bisa menyimak. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Untuk lebih mendalami topik-topik yang akan kita bahas hari ini, kita mulai saja untuk yang pertama, pembahasan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita bermain-main dulu ya. Mungkin kita bisa membayangkan di sini kegiatan kepalan tangan. Jadi misalnya di sini Bapak Ibu dengan teman ya, di sebelahnya mungkin ya, ada A dan B. Sobeklah secari kertas kecil. Ya, sekarang bisa disobek kertasnya, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Bapak Ibu ya, ini dibayangkan aja ya, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut. Mungkin dia dengan membujuk, kemudian dia dengan mengancam, kemudian mungkin menghardik, merayu, menyuap, agar Bapak Ibu membuka kepalan tangan. Kira-kira apa yang terjadi? Kita akan melihat di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seakan-akan seorang guru itu bisa mengontrol murid, tapi sebenarnya tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi semua yang dilakukan murid itu juga atas kontrol murid sendiri. Jadi seakan-akan ya, ini ilusinya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kadang-kadang kita melihat bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa, padahal tidak seperti itu. Kemudian di sini kita melihat perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena setiap orang itu punya pandangan sendiri-sendiri tentang sesuatu yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua, di teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah, sedangkan di teori kontrol atau pilihan, ini ada model berpikir menang-menang. Jadi, kalau dari yang tadi sudah Bapak Ibu lakukan, itu kira-kira sesuai tidak dengan teori kontrol, ya.
Jadi mau seperti apapun kita memperlakukan orang lain, tetap yang memiliki kontrol adalah Bapak Ibu sendiri. Ya, ketika orang lain mempengaruhi, misalnya ini saat-saat sekarang ini ya lagi musim-musimnya pemilu ya. Mungkin Bapak Ibu itu diiming-imingi, ayo ikut dengan dikasih mungkin penghargaan atau sesuatu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau mencoblos yang dituju ya tidak akan terjadi. Jadi segala sesuatu itu yang menentukan kontrol adalah sebenarnya diri kita sendiri. Kemudian masuk ke disiplin positif. Di sini ada teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. William Glasser ini adalah seorang ahli psikologi. Ya. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini ada makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua, teori yang kedua menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, atau dikenal dengan teori motivasi. Di sini ada motivasi eksternal, ekstrinsik, atau motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman, sedangkan dan mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri karena sesuai dengan nilai-nilai bajikan dan keyakinan kelas. Kemudian ada model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus yang menciptakan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Ini yang sering kita lakukan sebagai pendidik ya, sebagai guru di sekolah ini. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Dan biasanya kemudian kita akan melakukan yang namanya segitiga restitusi untuk pemecahan masalah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kemudian lanjut dari teori kontrol teori yang keempat yaitu realitas atau kebutuhan kita yang berbeda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Kemudian di sini, apakah makna disiplin? Disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Bermula dari murid-murid Sokrates dan Plato yang menemukan konotasi dengan disiplin diri. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, sering kita lihat bahwa kata disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan? Nilai kebajikan di sini maksudnya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi Bapak Ibu ada sifat-sifat positif manusia yang menjadi tujuan di dalam hidupnya. Nilai tersebut itu bisa bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Kembali ke teori dari Dr. William Glasser tentang teori kontrol, bahwa setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun.
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Bila dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinakaan global, bergotong royong, dan kreatif. Masuk ke topik yang kedua, Bapak Ibu, yaitu topik tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kita kembali ke teori motivasi perilaku manusia, bahwa motivasi itu terdiri dari 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal, ini biasanya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Sebagai contoh ini Bapak Ibu, ketika misalnya kita mau berangkat, kita ada kewajiban untuk masuk kerja. Di sini mungkin ada yang terlambat seperti itu. Kemudian kita punya pemikiran, kalau saya tidak masuk tepat waktu pasti ada hukuman, pasti TPP saya dipotong seperti itu. Itu salah satu contoh ya, bahwa motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi lebih baik saya datang tidak terlambat daripada saya nanti dihukum kena SP dan sebagainya. Kemudian motivasi eksternal yang kedua misalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya kita sudah membantu siswa, kemudian nanti ada gratifikasi atau apa ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya motivasi internal itu yang lebih bagus. Ini dari motivasi ini diharapkan itu kita sampai ke motivasi yang internal. Karena tujuannya adalah disiplin positif. Misalnya untuk menghargai diri sendiri. Contohnya menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi misalnya Bapak Ibu itu berangkat kerja atau siswa itu berangkat sekolah itu karena memang dia meyakini kalau dia itu pengen tertib, dia pengen ingin benar-benar bahwa kalau terlambat itu nanti merugikan dirinya seperti itu. Jadi motivasi internal ini yang nanti akan kita harapkan untuk bisa tercapai. Kemudian di sini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan, ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Kalau dorongan eksternal itu biasanya ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan diantaranya yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan yang merusak hubungan. Ya kadang-kadang kita memberikan penghargaan, kalau dulu itu persepsi kita bahwa penghargaan itu bagus ya, tapi sebenarnya tidak demikian kalau dilihat dari teori ini ya Bapak Ibu. Jadi kadang ada yang sifatnya penghargaan itu tidak efektif. Misalnya kita di kelas ini memberikan penghargaan kepada salah satu siswa. Ya, siswa itu berprestasi, kita berikan penghargaan. Nah, itu ada efek yang lain. Mungkin siswa yang lain menjadi cemburu, kok hanya dia ya, padahal saya juga sudah melakukan, tapi hanya saya tidak bisa meraih prestasi seperti itu. Kemudian juga bisa merusak hubungan juga ya. Jadi di sini penghargaan itu tidak selamanya menjadi sesuatu yang baik seperti itu. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena biasanya seorang anak itu melakukan sesuatu itu karena ingin dapat hadiah seperti itu, karena ingin dipuji. Jadi ini bukan karena dia memang ingin seperti itu, tetapi karena ada
hal-hal lain yang menyertai dia melakukan itu. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri dukungan secara khusus, beri dukungan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Jadi jangan hanya satu aja yang diakui. Kalau di kelas itu, oh iya dia jadi ketua kelas, dia jadi pengurus apa ya, OSIS dan sebagainya, tapi semua murid. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, jadi jangan hanya sekali dua kali tapi bisa terus berlanjut. Kemudian fokusnya pada proses yang sudah mereka lakukan. Kemudian contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama itu pembuka. Di sini ada contohnya, misalnya kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya terjadi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian ada pembuka lagi, saya menghargai. Nilai kebajikannya apa? Berarti kepedulian. Kemudian situasinya apa? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini ada rasa saling menghargai. Kemudian terima kasih untuk. Jadi ini ada rasa tanggung jawab. Kemudian pada saat situasinya mungkin pada saat siswa memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ada apresiasi. Lanjut ya Bapak Ibu, mungkin biar nggak ngantuk ini mungkin bisa sambil diisi nanti di kolom chat ya. Nanti kita cocokkan kira-kira jawabannya itu sudah sesuai apa belum. Yang pertama, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Silakan menulis di kolom chat yang tertera di samping. Ya, lanjut yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Silakan nanti dicek jawabannya Bapak Ibu. Ya, ini ya jawabannya ada di bawah. Jadi ini ada yang bentuknya seperti hukuman dan ada yang bentuknya seperti konsekuensi. Kira-kira betul semua atau ada yang tidak sama? Ya, nanti akan kita bahas di diskusi ya, nanti setelah ini. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit. Kadang dia bisa sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Di sini konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman juga merupakan suatu paksaan. Mau tidak mau mereka harus melakukan. Sedangkan konsekuensi adanya stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri itu termasuk hukuman, sedangkan konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Adanya konsep diri yang buruk ada hukuman, sedangkan konsekuensi ada konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian biasanya di hukuman itu anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi, anak merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kemudian di sini ada identitas gagal dan identitas sukses.
identitas gagal biasanya berpusat pada hukuman ya, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti contohnya sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, kemudian korban mendapat kesulitan, kemudian anak akan tersakiti, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian ada misalnya peraturan, kamu harus begini, kamu harus begitu, seperti itu. Dan biasanya untuk hukuman anak akan membenci. Ya, yang namanya peraturan itu kalau sifatnya hukuman pasti akan dibenci. Lain misalnya dengan disiplin ya, identitas sukses. Ini mengarahkan anak kepada identitas sukses atau disiplin. Yang pertama konsekuensi dan yang kedua restitusi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi itu membuat pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, sedangkan untuk restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan pada restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus untuk konsekuensi, sedangkan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Misalnya di sini ada kata-kata seperti ini, apa peraturannya, itu konsekuensi. Kemudian mampukah kamu melakukannya, terima kasih, seperti itu masuk di dalam konsekuensi. Sedangkan pada restitusi, apa yang kamu yakini, kita dapat menanyakan anak seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian pada konsekuensi murid untuk menghormati peraturan, sedangkan pada restitusi untuk menghormati dirinya dan orang lain. Jadi antara hukuman dan disiplin itu dua hal yang sangat berbeda, bertentangan ya. Jadi membentuk identitas gagal dan membentuk identitas sukses. Selanjutnya Bapak Ibu, apa itu restitusi? Kita masuk ke topik restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini ada proses kolaborasi untuk siswa mencari solusi, kemudian membantu siswa berpikir tentang menjadi orang seperti apa, ya, dengan tujuan-tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya untuk ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian bisa memperbaiki hubungan, tawaran atau bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, kemudian mencari cara yang paling baik. Kemudian restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, tapi di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, karena di dalam keyakinan kelas itu terkandung nilai-nilai. Ya, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan. Karena dengan nilai-nilai dan keyakinan itu akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan. Sebagai contoh di sini ketika kita menggunakan helm bila mengendarai roda 2. Ini nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Ya, nilai kebajikannya keselamatan ya, karena kalau tidak memakai helm itu keselamatan kita juga nanti dikhawatirkan seperti itu kalau terjadi hal-hal yang melukai kita. Kemudian menggunakan masker juga untuk kesehatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ya karena biar menghormati orang lain juga. Mungkin ada orang lain yang sudah berangkat dulu, sudah menunggu hanya karena mau dimulai acaranya, mereka harus menunggu kita seperti itu. Jadi karena adanya nilai-nilai atau keyakinan. Di sini kita lihat di dalam lingkaran, untuk membentuk budaya positif,
itu yang pertama kita lakukan adalah dari hal yang terkecil dulu, yaitu pembahasan mengenai peraturan di dalam kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan ke siswa. Peraturan-peraturan apa yang ingin kalian buat di kelas ini? Biasanya kalau peraturan itu pakainya dengan kata jangan, tidak boleh, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti selanjutnya akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas kita ubah peraturan itu menjadi sesuatu yang positif kata-katanya. Misalnya jangan bermain HP di kelas. Mungkin di situ keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau menghormati teman guru pada saat pelajaran dengan tidak bermain HP. Jadi ada nilai-nilai yang kita tanamkan di situ. Jadi saling menghargai, toleransi dan sebagainya. Kemudian ini akan membentuk lingkungan yang positif dan selanjutnya akan membentuk menjadi budaya yang positif. Inilah yang kita harapkan. Karena semua berawal dari hal yang kecil dulu. Kita tidak bisa membentuk budaya yang positif langsung satu sekolahan itu berubah kalau dari yang kecil dulu kita tidak mulai. Contohnya dengan adanya keyakinan kelas. Ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas mengapa? Ya, di sini ada contoh ini Bapak Ibu ya. Jadi contohnya di sini kesepakatan kelas ini dari TK Dharma Wanita ini, kesepakatan kelas misalnya datang tepat waktu. Di sini mungkin kesepakatan kelasnya di sampingnya itu ada kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Bisa dilihat yang di sebelahnya, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Jadi di sini ada nilai-nilai yang kita ingin tonjolkan ya, yang akan kita yakini, yang nanti bisa menggerakkan mereka ke motivasi intrinsik. Kemudian di sini ada keyakinan kelas di tabel T dan Y. Jadi yang pertama itu hormat. Misalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian di bekerjanya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok yang saling peduli satu sama lain. Baiklah, kita coba lagi Bapak Ibu untuk melihat di sini. Ini ada peraturannya di sebelah kiri. Tabelnya sudah terlihat ya. Ini ada peraturan, di sebelah kanan itu ada keyakinan kelas. Coba kita sama-sama membuat yang di sebelah kiri itu kan peraturan, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kira-kira apa ya yang sesuai? Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat yang ada di sebelah ya. Untuk yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelas apa yang bisa nanti kita menggiring anak untuk menyusun suatu kalimat positif. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Kemudian gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, ini ya Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pas jawabannya yang ditulis di kolom chat ya. Jadi selalu kembalikan ke buku tempatnya. Ini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Bagaimana mereka mengembalikan buku pada tempatnya. Ini mengajarkan mereka tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini artinya mereka ada keyakinan kelas bahwa menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit itu menghormati orang lain juga komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan itu untuk keselamatan dan menghargai orang lain. Kemudian menggunakan narkoba itu untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran itu untuk menghormati orang lain. Menggunakan masker kesehatan, kemudian jangan berlari di kelas atau koridor itu termasuk keyakinan kelas dengan nilai keselamatan dan keamanan. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Kita melihat lagi di teori yang dikemukakan oleh William Glasser, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, seperti kasih sayang dan rasa diterima, kemudian adanya penguasaan, kemudian adanya bertahan hidup, kemudian adanya kesenangan, dan adanya kebebasan. Sebagai contoh, Bapak Ibu, ini saya akan mencontohkan untuk misalnya kita menemui siswa. Siswa itu ketika pelajaran, mereka itu sering keluar, ya. Biasanya mereka pergi ke kantin. Kira-kira kebutuhan dasar apa Bapak Ibu yang mereka butuhkan? Ya, jadi mungkin versinya masing-masing ya. Di sini coba kita melihat di kebutuhan yang bertahan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup itu ada banyak macam-macam ya. Jadi terutama untuk kebutuhan primer ya. Dia ke kantin, otomatis yang dia rasakan di kelas apa? Lapar ya. Dia butuh makan. Padahal itu kebutuhan dasarnya, kebutuhan untuk bertahan. Gimana ketika siswa belajar di kelas tapi kondisinya perutnya lapar, ya otomatis dia nggak bisa konsentrasi seperti itu. Kemudian kita juga sering melihat di kelas ada siswa yang senangnya keluar kelas terus, ya itu mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ya, dia ingin kebebasan karena di dalam kelas mungkin dia harus mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir, itu ada rasa bosan dan dia ingin bebas seperti itu. Ada kebutuhannya yang mungkin di rumah dia tidak bisa dipenuhi, kemudian di sekolah dia inginnya bebas seperti itu. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan diterima, mungkin ada yang ingin diperhatikan kalau di kelas, atau mungkin ada yang ingin diakui penguasaan. Jadi dia ingin dibuktikan misalnya nanti ada si Wati atau si Rina itu dia disebut terus ya. Dia merasa bangga, itu kebutuhan untuk penguasaan ya. Jadi ada sesuatu yang ingin dihargai dari dirinya. Ada kekuasaan seperti itu. Kemudian kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada 5 posisi guru yang sering kita lakukan di sekolah ya. Mungkin kita bisa melihat di sini. Untuk lebih jelasnya sebelum saya lanjutkan, saya akan memberikan video singkat tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai seorang penghukum, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kira-kira dari 5 posisi ini, posisi mana yang terbaik yang perlu kita ikuti seperti itu. Ya, kadang-kadang memang selama ini kita melakukan tanpa sengaja, mungkin kita sering menjadi posisi yang penghukum ya, senangnya menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, kemudian menyindir. Kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya, rasakan seperti itu. Itu penghukum ciri-cirinya. Kemudian sering memberontak dan menyalahkan orang lain. Seperti itu. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tuh seperti ini. Ibu kecewa loh, kamu gak melakukan ini loh. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu tuh lelah sekali ngurusi kamu. Ibu stres. Jadi seakan-akan guru itu membuat siswanya itu merasa bersalah seperti itu. Jadi akhirnya nanti siswanya, oh ya kasihan ya Bu Liana sudah saya berikan masalah terus seperti itu, okay, Bapak Ibu. Terus kemudian selanjutnya di posisi teman. Posisi teman ini biasanya membuatkan alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau sih? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu seperti itu. Kemudian ada di posisi pemantau. Pemantau ini biasanya dia tergantung pada catatan atau peraturan ya, misalnya kamu terlambat berapa kali seperti itu. Jadi ada catatan atau dia dasarnya pasti peraturan. Kamu kemarin terlambat, udah terlambat berapa kali? 5 kali. Hukumannya apa? Konsekuensinya apa? Itu kita berada pada posisi pemantau. Sedangkan manajer ini posisi yang kalau misalnya kita mengatakan sesuatu kepada anak, itu biasanya kita mengatakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Baiklah, ya saya akan menampilkan video nyatanya biar Bapak Ibu lebih
jelas lagi untuk 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Izin share screen lagi. Sudah terdengarkah? Dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Saya ulangi lagi dari awal. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu.
Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, demikianlah tadi video untuk 5 posisi kontrol. Kita akan kembali lagi ke topik nih, Bapak Ibu. Ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pasti saya yakin Bapak Ibu pasti setuju dengan 5 posisi kontrol yang akan kita jalankan ya. Jadi di posisi manajer, karena itu sangat sifatnya sangat menghargai siswa juga, kemudian siswa juga dibuat tahu tentang apa yang menjadi kekeliruannya, kemudian dia bisa untuk memperbaikinya dan sebagainya. Baiklah, lanjut. Di sini ada pernyataan ya. Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini dari pernyataan ini jelas ya bahwa ini membuat orang merasa bersalah karena ada kata-kata kecewa. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Ini berada di posisi penghukum. Kemudian ayolah demi Bapak Ibu kamu pasti bisa, ini sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini berada di posisi manajer. Sedangkan ada kata-kata atau pernyataan kamu selalu yang paling terakhir, ini di posisi penghukum. Jadi untuk peraturan pemantau dan konsekuensi atau hadiah itu bergerak menuju nilai-nilai manajer dan berusaha untuk memperbaikinya. Kalau kamu tidak, saya akan jadi diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman sampai ke apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi memperbaiki kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya yang terakhir topik kita yaitu segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi yang pertama validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan
identitas dan menanyakan keyakinan. Untuk kita membahas permasalahan siswa, yang pertama untuk validasi kebutuhan. Kita bisa menanyakan kepada siswa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita perlu tahu dulu alasan kenapa siswa melakukan itu. Misalnya terlambat, jadi tidak langsung kita hukum, tapi kita tanya dulu apa alasannya terlambat. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu contoh pertanyaannya. Kemudian untuk menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan ketika siswa itu merasa bersalah, kita bisa mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi di sana siswa itu diusahakan tidak merasa dia paling bersalah ya. Jadi kita bisa menstabilkan identitasnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini kita bisa menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya kita kembali lagi ke keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dari sana kemudian kita tuntun siswa tersebut untuk menyusun langkah-langkah untuk perbaikan. Kemudian di sini ada kata-kata atau pernyataan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, ya, ini seperti ini. Jadi ada berbagai macam pernyataan yang bisa kita sampaikan ketika kita menstabilkan identitas siswa. Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Contohnya, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apa yang penting buat kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Seperti itu. Atau apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya dengan kita menanyakan nilai-nilai universal yang disepakati, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Seperti itu. Di sini ada intervensi yang bisa membantu murid ke tujuan semula. Contohnya pernyataannya di sini sebagai seorang pemantau dan manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa kegiatan atau perilaku saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Kemudian peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa, dan seterusnya. Ini contoh-contoh pernyataan yang bisa kita sampaikan ke siswa sebagai seorang pemantau dan manajer. Baiklah, Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian sebelumnya saya ingin merefleksi apa saja yang bisa kita lihat dari diri kita ya. Yang pertama pertanyaannya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah Bapak Ibu mendapatkan topik tentang ini. Kemudian, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti sesi pembahasan topik ini. Ketika saya menjadi seorang pendidik, seperti apakah yang saya inginkan setelah saya mempelajari topik bahasan tentang budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Monggo untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Urpan. Baik, terima kasih Bu Lena atas pemaparan materinya. Beri aplaus Bapak Ibu guru semuanya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lena tadi tentang budaya positif. Baik,
Untuk sesi berikutnya adalah umpan balik dari Bapak Ibu guru semuanya. Ya silahkan yang mau ingin bertanya ataupun berbagi pengalaman ataupun saran apa yang sudah disampaikan oleh Bu Liana berkaitan dengan budaya positif. Saya persilahkan Bapak Ibu guru, silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya untuk di sesi ini, silakan. Baik, mungkin saya sedikit memberikan penguatan ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Liana berkaitan dengan budaya positif, terutama di bagian 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin selama ini kalau misalnya kita lihat dari 5 posisi kontrol tersebut, hampir sebagian besar apa namanya, terutama mungkin saya ya lebih banyak ke bagian teman atau pemantau ya, belum sampai ke bagian yang manajer karena ternyata ada bagian yang lebih 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 baik daripada bagian yang lainnya yaitu di bagian manajer. Dan tanpa kita sadari juga mungkin beberapa kali kita pernah menjadi di posisi yang penghukum ya tanpa kita sadari. Ternyata itu posisi yang paling rendah dari 5 posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu guru, silakan kalau semisal mau memberikan umpan balik, pertanyaan, penguatan ataupun saran apa yang sudah disampaikan oleh Bu Liana berkaitan dengan budaya positif. Sepertinya sudah paham semua ini Pak Orban. Berarti langsung. Baik, baik. Kalau semisal tidak ada pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Liana, mungkin bisa kita akhiri, Bu Liana. Oke, monggo Pak Orban. Baik, untuk kesimpulan kira-kira dari Bu Liana atau saya yang menyimpulkan? Oke, saya closing presentasi dulu Oke, Pak. oke. Silakan Bu Oke. Liana. Jadi kesimpulannya bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, kemudian aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi mereka. Sehingga menjadi salah satu tanggung jawab kita sebagai guru bagaimana menciptakan lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga nanti akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan berubah menjadi sebuah karakter yang nanti akhirnya bisa membentuk suatu budaya yang positif. Terima kasih Pak Urfan dari saya dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin di akhir saya ingin menyampaikan pantun untuk Bapak Ibu semua. Hari Senin ke Kota Tua. Naik kuda membawa pepaya. Cakep. Terima kasih Ibu semua sudah berkenan mengikuti presentasi dari saya. Assalamualaikum. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Monggo Pak Utman. Baik, terima kasih Bu Liana. Beri aplaus untuk Bu Liana yang sudah memberikan materi berkaitan budaya positif. Baik, Bapak Ibu guru semuanya di penghujung acara. Mem Rini, silakan mengangkat tangan. Ada yang mau disampaikan, Mem? Tidak, oke baik. Baik, sebelum kita tutup, kita coba foto bersama Bapak Ibu guru semuanya. Silakan bisa di on cam kan untuk kameranya. Oke, baik. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, mungkin gaya literasi Bapak Ibu guru semua L seperti ini. Silakan. Oke. Baik, 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya bebas Bapak Ibu, silakan. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar budaya positif yang disampaikan oleh Bu Liana. Terakhir dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bu Liana, Pak Urfan. Ya itu bawa pisau sama yang membawa pisau siapa? bagian Yang membawa kayu saya. dari rumah membawanya. Enggak, itu kan iya di kelas. Kalau yang ini dari rumah. Buat itu, buat reok, kardus, motong kardus. Ya kantor Oh iya. sama kardus kan. Nah itu kalau ini nggak tahu di belakang kelas terus. Yang mana? Yang ini kan dari rumah buat mama kardus. Oh yang ini tadi ya. Kalau yang ini kan ini kan ada di bawah meja. Terus ambil lagi di sini sama mainan. Terus nggak tahu bang buat ya. Tugasnya reok itu untuk apa? Ngehiasi stand, kan kemarin ada stand. Ya, tapi masih kamu bawa ini maksudnya Di seluruh meja. Oh, di seluruh Masih disimpan. Mungkin teman-teman yang lain lupa buat kembaliin ke rumah gitu. Ya, ini pas pelajarannya Bu Desi, terus kamu buat mainan. Iya, yang kayu itu kan. Yang pengennya agak berkesan. Biasanya nggak buat mainan, kayunya dibuat mainan. Kayunya kan di bawah meja dulu. Iya. Terus tak ambil, tak buat kepala gini, sadaran kepala gini. Tiba-tiba diambil di sini. Terus si Davian juga sama. Ya pengennya di atas meja gini. Terus Desi masuk, Ambil. ambil. Apa namanya, kalau menurut kamu Ya itu semangat dong. Senang ya? Iya, soalnya kan capek tuh bu, masa gini. Ya dari tak ambil buat gini aja. apa kalau menurut kamu yang ketika pelajaran waktu seperti itu bagaimana? Ya, baik gitu. Wah kan tadi cuma iseng doang bu. Kalau Davian sendiri Saya nggak mainan. Ini yang mainan. di atas meja. Gini saya pelajaran dari ini diambil. Ya, sama ya. Saya juga suka senang main-mainan. Tapi kan ini pas pelajarannya berisi. Ya, jadi mungkin kamu bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan itu di luar jadwal berisi. Ya, kalau menurut kamu di kelas itu ada kegiatan kelas. Ya, Ya, keyakinan kelas yang kamu yakini apa kalau biar terus apa? Kesopanan. Yang lebih sopan apa lagi? itu bu, kenyamanan. Nah, kalau seperti itu menurut kamu nyaman nggak? Ya ibu, tapi kan tadi kan saya capek tuh bu. Terus itu kayunya tak buat sendirian, diambil berarti Bu Desi. Taunya Bu Desi malah ambil kayunya, nggak tahu. Ya, kalau Davian sama Janu itu termasuk apa ya? Menghormati orang lain kan? Ya sih bu. Ya, harusnya gimana? Ya harusnya Ini bang. ini dulu. Ya, berarti Besok Davian sama Janu ada waktu. ya bu, ini di bawah aja nggak apa-apa. Bawa aja kan. Iya. Ya mungkin kedepannya bakal menjaga sikap dan menjaga kenyamanan yang lain juga dan lebih sopan ke guru menurut itu. Iya. Iya. Kemudian karena ini tadi ada Bu Desi merasa tidak nyaman, berarti ada sesuatu yang harus kamu lakukan dari Bu Desi. Kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Iya mak. Nggak apa. Oke. Terus apa lagi? Jadi nggak ulangi lagi. Siap. Davian sama Jenny berarti sudah tahu ya. Sudah. Yang harus dilakukan. Baik, setelah ini nanti kalian menemui Bu Desi ya. Saya akan
ya. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Sebenarnya minta maaf ya Bu, saya karena korban teman yang lupa bawa pulang pisau sama alat-alat kayak gitu. Iya, karena saya yakin bagian sama Jen itu anak gitu ya. Jadi yang kalian lakukan boleh kesenangan tapi pada tempatnya, pada saya misalnya tidak bisa apa dan tidak menurut kenyamanan dari teman itu yang saya nanti isi jadi biar tidak terlalu dan kalian bisa Ya Bu. ya.